Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Pak Rifki di mata pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam. Pada video kali ini kita nanti akan belajar bersama lagi mengenai mata pelajaran IPA, khususnya di tema yang berikutnya, yaitu tema 3 mengenai zat dan karakteristiknya. Nah, pada tema kali ini nanti setelah anak-anak belajar mengenai bab mengenai zat dan karakteristiknya, diharapkan anak-anak semua dapat memahami apa yang dinamakan dengan zat atau definisi zat, kemudian klasifikasi zat, dan juga mengenai sifat dan perubahan zat, dan juga mengenai bagaimana memisahkan suatu campuran. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Nah, definisi zat secara umum adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang atau memiliki volume. Jadi semua benda atau semua objek yang ada di bumi kita maupun di alam semesta ini, yang pertama ketika dia memiliki massa, kemudian yang kedua dia memiliki volume atau menempati ruang, dapat dikatakan sebagai suatu zat. Nah, itu adalah definisi dari zat. Ya, setelah kita mengetahui definisi dari zat, kita akan belajar mengenai klasifikasi zat. Nah, klasifikasi zat yang pertama itu dibedakan berdasarkan wujudnya. Nah, ada beberapa wujud dari suatu zat. Yang pertama, berwujud padat. Nah, contohnya adalah batu. Semisal kita melihat di sekitar kita, nah itu sifatnya adalah padat atau solid. Kemudian ada yang berwujud cair. Nah, contohnya adalah air yang sering kita gunakan untuk minum, untuk mandi, ataupun untuk keperluan kehidupan sehari-hari lainnya. Nah, kemudian ada juga wujud zat yang berbentuk gas. Contohnya asap kendaraan bermotor, asap pabrik, maupun udara yang ada di sekitar kita yang tidak tampak bentuk aslinya ini adalah termasuk contoh dari wujud gas. Oke, kemudian zat itu sendiri memiliki ciri-ciri tertentu, baik itu zat padat, zat cair, dan zat gas. Itu memiliki ciri-ciri, baik itu dari bentuknya maupun volumenya. Nah, kalau untuk zat padat, itu bentuknya selalu tetap, tidak mudah berubah, dan volumenya itu juga selalu tetap. Nah, sedangkan zat cair itu bentuknya selalu berubah. Nah, zat cair ini bentuknya yang berubah-ubah itu menyesuaikan dengan bentuk dari wadah yang ditempatinya. Semisal ketika kita menuang air di dalam gelas, maka nanti air itu akan menyesuaikan dengan bentuk gelas. Dan apabila dari gelas kita tuang ke mangkuk, nanti air akan menyesuaikan dari mulanya bentuk gelas menjadi bentuk mangkuk dan seterusnya. Namun zat cair ini memiliki volume yang tetap, jadi volumenya tetap dan tidak mudah berubah-ubah. Nah, kemudian zat gas ini memiliki bentuk yang selalu berubah-ubah. Nah, sama seperti zat cair, dia akan menempati suatu ruang. Ketika zat gas itu berada di ruangan yang berbentuk kubus, maka gasnya atau zat gas ini akan menyesuaikan dengan bentuk ruangannya. Nah, apabila diletakkan pada suatu tabung, dia akan membentuk suatu tabung. Nah, namun zat gas ini juga memiliki volume yang selalu berubah-ubah karena zat gas ini memiliki ukuran partikel yang sangat kecil sehingga akan mudah sekali lolos ke lingkungan sekitarnya. Jadi volumenya akan selalu berubah. Oke, nah kita akan mengenal contoh-contoh dari zat-zat itu. Yang pertama dari zat padat, kita tahu ada batu, kemudian ada kaca atau gelas, kemudian ada kayu. Nah, yang sifatnya solid atau padat dan biasanya juga bersifat keras. Nah, kemudian zat cair, contohnya ada air, kemudian ada minyak. Nah, ini zat yang sering kita lihat di dapur kita ketika kita akan minum. Nah, kita menggunakan air, dan juga ketika akan memasak kita menggunakan minyak. Nah, kemudian zat gas. Nah, ini contohnya ada asap dari pabrik, kemudian ada juga asap kendaraan bermotor maupun udara yang kita hirup setiap harinya. Nah, kemudian kita juga akan mengenal mengenai perubahan bentuk suatu zat.
Nah, tadi kita sudah mengenal ada zat gas, kemudian ada zat cair maupun zat padat. Nah, ternyata masing-masing zat ini akan berubah wujudnya atau berubah bentuknya menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Nah, contohnya zat gas ini dapat berubah menjadi cair. Nah, itu dinamakan dengan peristiwa pengembunan atau mengembun. Nah, sedangkan sebaliknya, zat cair ketika berubah menjadi gas, dia akan menguap. Nah, contohnya air yang sedang dipanaskan akan menguap menjadi gas. Nah, kemudian dari zat gas juga dapat berubah menjadi padat. Itu dinamakan dengan peristiwa kondensasi. Nah, kondensasi itu contohnya adalah pada pembuatan es kering. Nah, dari gas karbon dioksida kemudian dimampatkan menggunakan tekanan tertentu dan suhu tertentu akan berubah menjadi padat. Nah, sebaliknya zat padat ini dapat berubah menjadi gas. Nah, contohnya pada kapur barus yang ada di lemari kita atau almari pakaian kita. Ketika kita meletakkan kapur barus di udara terbuka, lama-kelamaan kapur barus akan berkurang sedikit demi sedikit dan berubah menjadi gas. Nantinya akan timbul warna harum di sekitar pakaian kita. Nah, itu yang dinamakan dengan perubahan zat padat menjadi zat gas atau dikenal dengan peristiwa menyublim atau penyubliman. Nah, kemudian zat padat di sini juga dapat berubah menjadi zat cair, yaitu dinamakan dengan peristiwa mencair. Contohnya mencairnya es batu ketika tidak berada pada kulkas atau freezer. Nah, kemudian ada juga lilin ketika dibakar akan mencair. Nah, itu adalah perubahan dari padat menjadi cair. Nah, kemudian dapat sebaliknya juga. Zat cair juga dapat berubah menjadi zat padat. Itu adalah peristiwa membeku. Nah, contohnya air ketika kita masukkan ke dalam freezer di bawah suhu 0 derajat Celcius akan berubah menjadi es atau berubah menjadi zat padat atau bentuk yang lebih solid lagi. Nah, itu yang dinamakan dengan perubahan bentuk zat. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh-contohnya. Nah, air mendidih itu adalah peristiwa menguap tadi dari perubahan zat cair menjadi zat gas. Ketika kita memasak air, ketika sudah mencapai titik didih di atas 100 derajat Celcius, nanti air akan berubah menjadi suatu molekul-molekul kecil yang nantinya akan melayang di udara, yang dinamakan dengan uap air. Nah, kemudian ada juga peristiwa embun di rumput. Nah, saat pagi hari, ketika kita jalan-jalan pagi atau jalan-jalan di tepi sawah ataupun di tepi lapangan yang ada rumputnya, ketika kita melihat rumput pasti ada titik-titik air yang berada di ujung-ujung daunnya. Nah, itu adalah hasil dari peristiwa pengembunan, di mana uap air yang berada di angkasa ketika bertemu dengan suhu yang dingin nanti akan berubah menjadi molekul yang padat, membentuk air yang kemudian diturunkan ke permukaan tanah yang dinamakan dengan embun. Oke, kemudian ada peristiwa pembentukan es batu. Nah, ini adalah peristiwa perubahan di mana zat cair menjadi padat atau dinamakan dengan peristiwa memadat. Nah, ini es yang berada di suhu 0 derajat Celcius atau lebih kurang lagi, itu nanti akan berubah dari air menuju ke zat padat, yaitu dinamakan dengan es batu. Nah, kemudian ada juga peristiwa mencair. Nah, ini mencairnya es ketika berada pada suhu lingkungan atau di suhu ruang. Jadi ketika es berada di atas suhu 0 derajat Celcius, es akan mencair menjadi bentuk air kembali. Nah, itu dinamakan dengan peristiwa mencair. Oke, selanjutnya kapur barus yang kita miliki, yang kita simpan di dalam almari ataupun di dalam meja-meja kita di loker semisalnya, lama-kelamaan akan hilang ataupun akan berkurang sedikit demi sedikit. Nah, itu ternyata dinamakan dengan peristiwa menyublim. Jadi bukan
menguap ataupun bukan mencair. Jadi menyublim peristiwanya dari padat menuju ke gas. Nah, kalau menguap itu kan dari cair menuju gas. Tapi kalau dari padat langsung menjadi gas itu dinamakan dengan peristiwa menyublim. Nah, itu yang dialami oleh kapur barus. Nah, kemudian ada juga peristiwa pembuatan es kering atau biang es. Nah, kita mengenal es kering adalah es yang sangat dingin sekali. Biasanya digunakan untuk memadatkan suatu minuman agar lebih cepat dingin dan lebih cepat padat. Misalnya saat membuat es krim, yaitu menggunakan es kering. Nah, ternyata es kering itu bukan dibuat menggunakan air yang didinginkan, namun itu dibuat dari suatu gas yang dinamakan dengan gas karbon dioksida yang kemudian dipadatkan dengan tekanan tertentu dan juga pada suhu tertentu sehingga akan menjadi padat. Nah, itu dinamakan dengan peristiwa kondensasi atau perubahan dari gas menuju ke zat padat. Oke, setelah kita mengenal klasifikasi zat berdasarkan wujudnya, kita akan belajar mengenai klasifikasi zat berdasarkan komposisinya. Nah, apa saja sih klasifikasi zat berdasarkan komposisinya itu? Oke, zat itu dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada zat tunggal dan juga zat campuran. Nah, zat tunggal itu sendiri masih dibedakan lagi menjadi unsur dan juga senyawa. Nah, unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain dengan menggunakan reaksi kimia sederhana. Jadi unsur ini sifatnya adalah tetap dan sudah pasti dan tidak dapat dipisah-pisahkan lagi hanya menggunakan reaksi kimia biasa. Nah, unsur ini nantinya hanya dapat diuraikan dengan reaksi termonuklir atau reaksi fusi dan fisi. Semisal anak-anak pernah mendengar adanya reaktor nuklir. Nah, itu adalah reaktor yang digunakan untuk memisahkan unsur atau menggabungkan dua unsur menjadi satu. Nah, fusi itu adalah penggabungan dari inti atom suatu unsur, sedangkan fisi itu adalah reaksi pembelahan inti atom suatu unsur. Nah, contoh dari unsur itu ada yang termasuk ke logam, kemudian non-logam dan semi-logam. Nah, contoh yang logam itu yang pertama ada emas atau aurum kita sebutnya, atau nama kimianya adalah aurum. Itu termasuk unsur. Kemudian ada perak atau argentum, kemudian ada tembaga atau kabel listrik yang sering kita gunakan untuk memasang instalasi listrik, itu juga termasuk ke dalam unsur dengan nama kimia Cu atau dinamakan dengan cuprum. Nah, kemudian contoh unsur yang semilogam yang pertama ada boron atau B, kemudian silikon atau Si yang biasanya kita sering melihatnya digunakan atau dijadikan sebagai cover handphone kita. Nah, itu terbuat dari bahan silikon. Kemudian ada juga germanium atau Ge. Nah, selanjutnya ada contoh yang non logamnya dari unsur. Contohnya adalah gas oksigen. Nah, gas oksigen itu terdiri dari dua atom atau dua unsur, yaitu dua molekul oksigen. Nah, atau yang dinamakan dengan gas O2. Kemudian ada nitrogen atau N2 dan juga molekul hidrogen atau H2. Oke, nah untuk melihat contoh-contoh unsur yang lainnya, baik itu termasuk ke dalam logam, kemudian semi logam maupun yang non logam, anak-anak semua dapat melihat pada tabel periodik unsur kimia. Nah, di sini sudah ada nama-namanya menggunakan istilah kimia. H itu berarti hidrogen, kemudian He itu helium, kemudian ada juga karbon, nitrogen, oksigen, dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk ke dalam unsur non-logam. Kemudian ada juga yang logam seperti ferum atau besi, kemudian nikel, kobalt, dan lain sebagainya yang warnanya kuning. Kemudian ada juga yang termasuk ke dalam semilogam, misalnya ada tadi boron, kemudian Si, germanium, dan lain sebagainya yang berwarna hijau tua ini. Nah, nanti bisa dilihat pada
tabel periode unsur kimia yang dapat dilihat di internet maupun di buku-buku kimia. Oke, selanjutnya adalah senyawa. Nah, senyawa itu adalah suatu zat tunggal yang tersusun dari dua atau beberapa unsur yang dapat diuraikan lagi melalui reaksi kimia sederhana. Jadi senyawa ini adalah kumpulan dari dua atau lebih unsur yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian unsur-unsur itu nantinya ketika sudah bergabung dapat dipisahkan lagi satu dengan lainnya. Kemudian dapat menjadi zat tunggal kembali. Nah, itu yang dinamakan dengan senyawa. Nah, contoh senyawa yang pertama ada air. Nah, kita tahu air itu tersusun oleh atom oksigen dan juga atom hidrogen yang kemudian bergabung menjadi hidrogen oksida atau dikenal dengan sebutan H2O. Nah, H ini hidrogen, O itu adalah oksigen. Jadi ketika bergabung akan membentuk hidrogen oksida atau dikenal dengan air. Nah, kemudian ada gas karbon dioksida atau CO2. Nah, ternyata CO2 itu juga tersusun oleh atom oksigen dan juga atom karbon yang menjadi CO2. Nah, kemudian garam dapur. Nah, garam dapur yang sering kita konsumsi yang berada di dapur untuk kegiatan masak sehari-hari. Nah, itu juga termasuk salah satu contoh senyawa karena garam dapur itu tersusun oleh atom natrium dan juga atom klor atau unsur natrium dan juga unsur klor yang ketika bergabung akan membentuk NaCl atau natrium klorida yang disebut dengan garam. Nah, kemudian baja. Nah, baja itu berbeda dengan besi yang sering kita lihat di sekitar lingkungan kita, entah itu untuk tiang atap rumah ataupun untuk pagar dan lain sebagainya. Nah, ternyata baja itu bukan termasuk unsur tapi termasuk ke dalam senyawa, di mana baja itu tersusun oleh atom besi atau unsur besi dan juga unsur karbon yang kemudian dicampur membentuk menjadi baja yang lebih kuat, kemudian anti korosif atau anti karat dan juga tahan lama. Nah, itu adalah contoh-contoh dari senyawa. Nah, kemudian selain tadi unsur, kemudian senyawa, kita juga akan mengenal mengenai apa yang dinamakan dengan campuran. Nah, campuran itu adalah zat yang tersusun dari berbagai jenis zat yang partikel penyusunnya masih memiliki sifat aslinya. Jadi, ada beberapa unsur atau campuran yang kemudian bergabung, namun unsur-unsur tersebut masih memiliki sifat-sifat aslinya. Nah, itu yang dinamakan dengan campuran. Nah, kemudian komposisi dari zat penyusunnya itu tidak tetap atau tidak ada perbandingan rumus kimiawi tertentu yang digunakan untuk menyusun suatu campuran. Jadi sifatnya bebas. Nah, kemudian campuran juga terdiri dari campuran homogen dan juga heterogen. Nah, contoh campuran yang pertama itu adalah campuran homogen. Nah, campuran homogen itu merupakan campuran yang tidak terlihat lagi bidang batasnya atau tidak dapat dikenali lagi mana yang menyusun suatu campuran itu. Nah, contohnya air garam. Nah, air garam itu terdiri dari senyawa garam itu sendiri atau NaCl dan juga senyawa air. Ketika bergabung antara garam jadi air, nah nanti akan tidak terlihat garamnya atau menjadi larutan air garam. Larutannya jernih, namun ketika diminum rasanya asin. Itu adalah air garam. Begitu juga dengan gula. Nah, gula atau glukosa itu juga ketika bercampur dengan air akan nanti melebur menjadi satu. Nah, kemudian juga ada air cuka, air laut, dan juga asap kendaraan bermotor akan bercampur, kemudian tidak terlihat lagi bidang batasnya. Nah, berbeda dengan campuran homogen, ada juga yang dinamakan dengan campuran heterogen. Nah, kalau campuran heterogen itu campuran dua zat atau lebih, namun masih terlihat bidang batasnya. Nah, contohnya campuran antara air dan minyak. Nah, karena air dan minyak itu memiliki afinitas yang berbeda, sehingga dia tidak dapat
bercampur menjadi satu dan masih akan tampak batasnya. Nah, ini contohnya. Ada minyak yang berada di atas, kemudian air ada di bawahnya. Ketika kita mengaduk sekuat apapun, nantinya lama-kelamaan minyak juga akan terpisah dengan airnya. Minyak selalu di atas dan air berada di bawahnya. Nah, itu yang dinamakan dengan campuran homogen dan juga campuran heterogen. Nah, kemudian kita juga akan mengenal mengenai sifat zat dan perubahannya. Nah, sifat yang pertama adalah sifat fisik zat. Nah, sifat fisik dari suatu zat itu mudah diamati dengan panca indera kita. Nah, contohnya kita dapat melihat kekentalan suatu zat. Contohnya ketika kita membuat kopi atau membuat teh atau membuat susu, pasti kita akan dapat melihat seberapa kental teh atau kopi yang kita buat. Apakah kental ataupun hanya encer seperti itu. Nah, kemudian kekeruhan kita juga dapat melihat dengan panca indera mata kita dengan tingkatan tertentu. Semisalnya air ini keruh ataupun air ini jernih. Kemudian titik didih, titik leleh, kemudian ada juga titik beku, sifat kemagnetan dan sifat keras. Nah, ini dapat kita amati menggunakan kelima panca indera kita. Nah, kemudian sifat yang berikutnya adalah sifat kimiawi. Nah, sifat kimiawi ini berhubungan dengan reaksi kimia membentuk suatu zat baru. Nah, contohnya adalah terbakar. Kertas terbakar akan membentuk abu. Nah, abu itu sudah berbeda zat dengan kertas tadi. Atau kayu yang terbakar, kemudian plastik yang terbakar. Nah, itu akan membentuk zat baru. Nah, kemudian peristiwa berkaratnya suatu besi ataupun suatu logam, nah itu juga membentuk zat baru. Kemudian membusuk dan juga perubahan dari asam ke basa atau sebaliknya dari basa ke asam. Nah, itu juga termasuk perubahan kimiawi. Oke, selanjutnya perubahan zat. Nah, tadi kita sudah mengenal mengenai sifat suatu zat, kemudian kita akan mengenal mengenai perubahan zat itu sendiri. Perubahan zat pertama adalah secara fisik. Nah, perubahan zat secara fisik itu adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Jadi, zatnya ini akan tetap dinamakan dengan zat itu dan juga memiliki rumus kimia atau kandungan kimia yang masih sama. Contohnya, lilin meleleh. Lilin meleleh itu adalah peristiwa berubahnya suatu zat dari padat ke cair. Dan namun lilin ini masih tetap dikatakan sebagai lilin, tidak berubah menjadi zat yang lainnya, hanya berubah wujudnya saja. Nah, ketika nanti lilin setelah meleleh dicetak lagi menjadi lilin, dan nanti akan kembali ke bentuk aslinya. Nah, kemudian juga sama halnya dengan air membeku. Air dari cair kemudian menjadi padat itu juga sama, akan berubah wujudnya dari cair ke padat, hanya wujudnya saja tanpa disertai dengan perubahan komposisi kimiawinya. Nah, dan juga ada besi melebur. Besi ketika dipanaskan pada suhu yang sangat panas, dia akan meleleh. Nah, namun nanti dapat dicetak menjadi besi yang bentuknya sama dengan bentuk yang awal. Nah, berbeda dengan perubahan fisik, ada juga yang dinamakan dengan perubahan kimiawi. Nah, perubahan kimiawi itu adalah suatu perubahan zat yang disertai dengan terbentuknya zat baru. Meliputi warnanya berubah, kemudian suhunya berubah, bentuknya berubah, dan tidak dapat kembali ke asalnya lagi, atau tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula lagi. Berbeda dengan yang perubahan fisik tadi, zat ketika berubah masih dapat dikembalikan, tapi kalau untuk yang perubahan kimiawi tidak dapat dikembalikan lagi. Contohnya, yang pertama adalah pembusukan buah. Misal kita memiliki buah pepaya yang kita letakkan di udara terbuka selama beberapa hari. Lama-kelamaan akan muncul belatung, busuk, dan akhirnya menjadi atau menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, itu ketika sudah membusuk, pepaya tadi tidak dapat dikembalikan ke bentuk aslinya walaupun dengan reaksi kimia tertentu. Nah, kemudian ada juga kertas terbakar. Kertas terbakar ketika
sudah dibakar akan menjadi abu. Nah, itu tidak dapat dikembalikan lagi menjadi kertas. Nah, kemudian juga ada peristiwa fotosintesis, di mana fotosintesis itu kan memanfaatkan air kemudian digabung dengan gas CO2, nanti akan menghasilkan gas oksigen dan juga menghasilkan karbohidrat. Nah, itu tidak dapat dikembalikan lagi menjadi gas CO2 ataupun diubah lagi menjadi air kecuali melalui reaksi-reaksi yang tidak sederhana. Nah, itu namanya perubahan kimiawi. Nah, kemudian setelah kita mengenal tadi beberapa karakter zat, baik itu sifat dan perubahannya, kemudian kita akan belajar mengenai bagaimana cara memisahkan campuran. Nah, campuran itu ternyata dapat dipisahkan ya. Tadi kan kita sudah belajar campuran, bahwa campuran itu masih memiliki sifat-sifat zat aslinya dan masih dapat dipisahkan menjadi zat penyusunnya. Nah, bagaimana cara memisahkan campuran? Nah, yang pertama dengan cara filtrasi atau penyaringan. Nah, penyaringan itu adalah suatu metode pemisahan campuran dengan prinsip memisahkan zat berdasarkan ukuran zatnya. Nah, contohnya saat kita menyaring kopi atau menyaring teh, nah kita akan memisahkan antara airnya dengan ampasnya atau ampas teh ataupun ampas kopi. Nah, nanti akan dihasilkan filtrat yang ada di bawah dan juga ada residu yang tertinggal di saringannya. Nah, itu yang dinamakan dengan filtrasi. Nah, kemudian ada metode sentrifugasi. Nah, itu adalah suatu metode pemisahan campuran dengan prinsip memisahkan zat berdasarkan berat jenisnya. Nah, sentrifugasi itu menggunakan alat sentrifugal atau rotary centrifugation, di mana nanti alat ini akan berputar. Nah, ketika berputarnya alat ini nantinya akan memisahkan suatu zat yang memiliki berat tertentu. Contohnya berat zat yang paling berat itu nanti akan mengendap di bawah. Nah, sedangkan zat yang berat jenisnya lebih ringan akan tertinggal di atas. Nah, ini dapat untuk memisahkan. Contohnya ketika kita akan memisahkan plasma darah dengan kepingan darah, nah nanti kita dapat menggunakan alat sentrifugasi atau rotary centrifugation. Nah, selanjutnya pemisahan campuran dengan metode berikutnya, yaitu dengan metode destilasi atau kita kenal dengan istilah penyulingan. Nah, penyulingan ini adalah metode pemisahan campuran dengan prinsip memisahkan zat berdasarkan titik didihnya. Nah, contohnya dalam pembuatan minyak bumi. Nah, minyak mentah yang setelah diambil dari perut bumi itu adalah minyak yang masih bercampur satu dengan lainnya, baik itu yang mengandung aspal, kemudian ada yang mengandung bensin, kemudian pertalite, kemudian aftur dan lain sebagainya. Nah, masing-masing bahan bakar itu ternyata memiliki titik didih yang berbeda-beda. Nah, penyulingan ini nantinya akan memanaskan suatu zat, contohnya minyak mentah tadi, kemudian dipanaskan menggunakan suhu-suhu tertentu sesuai dengan titik didih masing-masing bahan bakarnya. Nah, sehingga nanti ketika setelah menjadi uap, nantinya ketika sudah didinginkan akan menjadi bahan yang diinginkan. Nah, contohnya di sini suhu yang paling rendah adalah gas petroleum, kemudian ada gas olin, suhu yang di atasnya, kemudian kerosin, hingga minyak pelumas atau oli yang harus dipanaskan hingga suhu 400 derajat Celcius. Nah, ini adalah metode penyulingan bertingkat atau destilasi bertingkat untuk memisahkan suatu zat berdasarkan titik didihnya. Zatnya satu, kemudian dipisahkan menggunakan suhu yang berbeda sehingga akan keluar zat-zat yang diharapkan. Jadi tidak akan bercampur lagi. Nah, kemudian pemisahan zat berikutnya yaitu dengan metode kromatografi. Nah, metode pemisahan campuran ini adalah dengan prinsip memisahkan zat berdasarkan perbedaan kecepatan zat yang terlarut. Nah, biasanya digunakan suatu alat kertas kromatografi, di mana ketika kita
meneteskan suatu zat warna, misalnya zat warna hijau, ketika kita teteskan pada kertas kromatografi, ketika nanti dilarutkan, nah nanti akan berpisah, yang menjadikan warna hijau itu adalah campuran antara biru dengan merah misalnya. Nah nanti antara warna biru dengan merah akan berpisah dengan sendirinya. Nah nanti kita lihat yang paling jauh berpindahnya itu zat warna merah atau zat warna biru. Nah itu adalah metode kromatografi, sehingga kita dapat melihat perbedaan zat berdasarkan kecepatan terlarutnya. Nah selanjutnya yang terakhir adalah pemisahan campuran dengan metode sublimasi. Nah pemisahan campuran ini menggunakan prinsip mengubah wujud zat dari padat menjadi gas atau sebaliknya. Nah contohnya pada metode ini kita memiliki kapur barus yang bercampur dengan pasir. Nah ternyata susah untuk memisahkan kapur barus yang sudah bercampur dengan pasir. Nah caranya kita menggunakan gelas ataupun alat yang bersifat padat atau solid, misalnya panci dan lain sebagainya. Nah bawahnya kita panasi dengan api, kemudian atasnya kita tutup dengan menggunakan penutup dan juga diletakkan es batu. Nah ketika kapur barus dan pasirnya ini terpanaskan, nah nanti akan menguap kapur barusnya. Nah dikenal dengan peristiwa menyublim atau perubahan dari zat padat di sini menjadi zat gas. Nah ketika menjadi gas, kapur barusnya ini bertemu dengan udara dingin yang berada di atas tutupnya. Kemudian lama-kelamaan akan memadat kembali menjadi kapur barus. Nah kapur barus di sini sudah murni, tidak tercampur lagi dengan pasir. Nah, sehingga nanti dapat diperoleh kapur barus yang bebas dari pasir. Nah itu yang dinamakan dengan metode sublimasi. Nah demikian materi mengenai zat dan karakteristiknya. Tadi anak-anak sudah belajar mengenai apa yang dinamakan dengan zat, kemudian klasifikasi zat baik itu berdasarkan wujudnya maupun komposisinya, kemudian mengenal sifat dan perubahan dari zat, dan juga mengenal bagaimana cara memisahkan suatu campuran. Semoga ilmunya bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.